tugas menyiapkan doa hari ini, siapa? Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah hari ini yang tidak masuk? Yuk kita doakan semoga Mbak Desvia semoga diberi kesembuhan agar dapat berkumpul dengan kita untuk belajar bersama lagi ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Coba anak-anak tepuk semangat. Ya, agar kita semangat hari ini ya. Anak-anak, Bu Guru ingin bertanya, tadi pagi sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, anak-anak minum tidak? Oh iya, minum. Anak-anak minum apa? Susu. Ada lagi? Air putih. Ya, ada yang minum teh manis, susu, air putih. Nah, untuk membuat teh manis, susu itu kan diperlukan langkah-langkah. Nah, seperti hari ini kita akan belajar berpikir komputasional tentang dekomposisi. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar murid mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi. Yang kedua, anak-anak supaya mampu memecahkan masalah berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti anak-anak? Ya. Tadi anak-anak itu sudah mendengar berpikir komputasional. Apa toh yang dimaksud dengan berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer dengan langkah-langkah yang teratur dan sistematis. Ya, sampai sini paham? Nah. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama yaitu apa ini? Abstrak.
abstraksi. Yang kedua, algoritma. Yang ketiga, pola. Yang keempat, dekomposisi. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi itu memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Seperti saat kita fokus pada inti cerita tanpa terganggu detail kecil. Yang kedua, algoritma. Algoritma itu langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Ibaratnya resep masakan, setiap langkah harus diikuti. Yang ketiga, yaitu pola. Mencari kesamaan atau aturan dalam masalah. Ini membantu kita menemukan cara cepat untuk mengatasi masalah yang serupa. Yang keempat, yaitu dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ini yang akan kita bahas lebih dalam hari ini ya. Kita akan membahas dekomposisi. Ya. Definisi dekomposisi. Tadi anak-anak sudah sekilas tentang dekomposisi, yaitu dekomposisi adalah memecah masalah yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur dan diselesaikan. Seperti tadi anak-anak membuat teh. Apa toh yang harus disiapkan dalam membuat teh itu? Yang pertama, bahan, terus terus alatnya, kemudian mengerjakan langkah-langkah pembuatan seperti itu. Paham? Ya. Mengapa dekomposisi itu penting? Karena dekomposisi itu membantu kita memahami setiap bagian masalah dengan lebih mudah. Seperti menyusun potongan puzzle satu persatu. Yang kedua, penyelesaiannya lebih cepat. Membuat proses penyelesaian masalah jadi lebih cepat dan teratur karena kita tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Yang ketiga, fokus dan teratur. Memudahkan kita mengerjakan bagian-bagian kecil satu persatu tanpa merasa kewalahan atau kebingungan. Nah, kita akan lihat contoh dekomposisi. Anak-anak bisa perhatikan videonya ya. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas informatika. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah dijelaskan bahwa metode berpikir komputasi memiliki metode diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah cuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional, dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan putar menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak terbenturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sederhana. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, dan bahan berupa deterjen, air, wangi, dan pencuci pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci diantaranya: 1. Menyalakan mesin, 2. Memasukkan baju yang telah dipilih, 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Ya, itu tadi anak-anak contoh dekomposisi. Jadi anak-anak contoh dekomposisi itu apa? Masalahnya apa? Masalah yang besar? Mencuci
mencuci pakaian. Tadi ada masalah mencuci pakaian. Kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang pertama apa? Memilah baju. Terus apa? Memilah baju, warna baju. Memilah baju itu antara lain memilih baju antara putih dan warna. Itu pembagiannya. Kemudian apa? Menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa? Menyiapkan deterjen, air, seperti itu. Terus yang ketiga, proses pencucian. Kalau menggunakan mesin cuci ya, kita dari menyiapkan mesin cuci, kemudian masukkan baju, kemudian air, setelah itu deterjen, terus dicuci berapa menit, itu ada aturannya ya kan? Dicuci berapa menit, setelahnya dibilas menggunakan air bersih, setelah itu dikeringkan. Paham sampai sini? Ada satu masalah besar, yaitu mencuci pakaian kemudian dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Di bagian-bagian kecil tadi apa? Memilah pakaian, kemudian menyiapkan alat dan bahan, kemudian yang terakhir proses pencucian. Seperti itu yang dinamakan dekomposisi. Ya, sampai sini paham tidak anak-anak? Ya. Contoh yang lain dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ini? Membuat kue. Membuat kue ini masalahnya membuat kue. Dari masalah membuat kue, kita berkecil. Jadi apa? Membeli bahan. Oh, bahannya apa saja yang harus dibeli. Kemudian proses pembuatan kuenya. Kemudian setelah kuenya berhasil dibuat, kemudian ya, supaya terlihat lebih cantik. Yang kedua contohnya merakit mainan. Anak punya mainan di rumah? Punya mainan yang bisa dirakit gitu? Ini kita buat berkecil, mengelompokkan bagian kepala, kemudian terus contoh yang kedua. Yang ketiga, mengerjakan PR. Kalau kita mau mengerjakan PR itu harusnya bagaimana ya? Memahami semua soal, membantu soal bagian kecil. Misalkan ada PR matematika, bahasa, terus apa lagi ya? Terus mengerjakan terus yang terakhir ulang jawaban. Seperti
silakan dibuka. Ya. Ini link gamenya sudah ada di sini ya anak-anak. Untuk main gamenya, ini game yang berhubungan dengan dekomposisi. Anak-anak memecahkan masalah. Yang pertama itu ada masalah apa? Anak-anak sudah dibuka belum? Yang pertama masalah apa itu? Apa? Membuat sandwich. Di sini ada langkah-langkah yang harus dikerjakan membuat sandwich. Anak-anak memilih, kemudian dimasukkan ke urutan yang benar. Dengan cara bagaimana? Langkah-langkah ini diseret ke urutan yang benar. Kalau membuat sandwich itu langkah pertama apa? Coba dibaca dulu. Ini apa? Tutup dengan roti yang kedua. Terus siapkan bahan roti, selai, keju, sayuran. Yang ketiga, terus tambahkan sayuran. Siap disajikan. Terus ambil dua lembar kekayaan. Letakkan keju di atas selai. Potong sandwich menjadi dua bagian. Nah, anak-anak sudah membaca semua. Kira-kira langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat sandwich itu apa? Langkah pertamanya apa? Berarti anak-anak klik ini diseret ke sini. Bisa? Bisa. Berarti ini selesai, betul semua. Ini betul semua. Yang ini betul semua. Ya, kelompok yang ini. Coba sekarang kita bahas ya anak-anak. Tadi urutan yang benar yang pertama apa? Siapkan bahan-bahannya. Terus yang kedua apa? Ambil dua bahan roti tawar. Yang ketiga apa? Terus letakkan keju. Terus tambahkan sayuran. Terus tutup dengan roti yang kedua. Potong sandwich yang kedua. Yang terakhir bisa jawabannya sempurna. Jadi kelompok sana salah berapa langkah itu tidak apa-apa ya. Yang penting anak-anak sudah berusaha, sudah diperbaiki ya. Sekarang tadi anak-anak sudah belajar game, sudah melihat contoh. Coba sekarang anak-anak dalam satu kelompok nanti mengerjakan LKPD ya. Di sini kita nanti anak-anak diskusikan bersama dalam kelompok. Ya, waktunya nah. LKPD-nya masalahnya apa? Yuk, anak-anak itu masalahnya apa?
kecil-kecil. Nah, silakan anak-anak tulis. Kemudian langkah-langkahnya nanti anak-anak mencocokkan. Yang nomor 1 yang mana? Nomor 2 yang mana? Nomor 3 yang mana? Yuk, silakan dikerjakan dalam kelompok. Silakan didiskusikan. Yuk. Semua kelompok maju membacakan hasil diskusinya. Ya, siap? Siap belum? Sudah siap belum kelompoknya? Nah, yuk kita mulai dulu dari kelompok 1. Nanti kelompok lainnya membedakan ya. Jawabannya sama. Yuk, silakan. Kami dari kelompok 1. Ya. Alat dan bahan. Minyak bawang putih atau bawang merah. Nanti Kelompok 2 dengarkan. garamnya beda sedikit. Kelompok 2 dengarkan. Sendok, spatula, koper, wajan. Ya. Langkah-langkah pembuatan. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masuk bersama telur. 2. Masak orak-arik telur hingga matang. 3. Masukkan nasi, tambahkan kecap dan nasi ayam. 4. Angkat nasi goreng yang telah matang. Ya. Sudah. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Yuk, ingatkan kelompok 2. Alat dan bahan. Ya, apa saja? Nasi, telur, kecap. Bahan. Itu bahannya, nasi, telur, kecap. Sekarang Alat. alatnya ya, apa saja? Kuali, salen. Piring, sendok. Terus Aduk bersama telur. Memasak orak-arik telur hingga matang. Yang ketiga, Masukkan nasi, tambahkan kecap dan kaldu ayam. 4. Angkat nasi goreng yang telah matang. oh ya, beri tepuk tangan. Tadi alatnya apa saja? Kuali dan salen. Salad itu apa? Apa? Salad itu apa? Ya, maksudnya mungkin apa? Seperti spatula, mungkin ya? Ya, Mbak Lala, spatula. Ya, sekarang kelompok 3. Dengarkan ya. Ayo,
banyak. Ya, sudah. Beri tepuk tangan. Ternyata ya, dari semua kelompok itu sudah cukup. Tapi semakin tambah, semakin lengkap jawabannya. Tadi misalkan ada yang masih kurang, terus ada dilengkapi dari kelompok lain, seperti alatnya yang menyebutkan kompor hanya kelompok berapa? Kelompok satu. Kalau sama tiga ya, tidak apa-apa. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Dari belajar anak-anak tadi, kita buat kesimpulan. Ya, kesimpulannya berarti dekomposisi itu membuat masalah menjadi lebih mudah diselesaikan. Dekomposisi itu adalah kunci berpikir komputasional yang membantu menyelesaikan masalah besar dengan cara yang sederhana dan terstruktur, ya kan? Dari masalah besar kemudian dipecah menjadi masalah yang lebih kecil-kecil, ya, untuk mencari solusinya. Tadi cara melakukan dekomposisi itu dengan bagaimana dulu? Memahami masalah utama, kemudian seperti itu membuat nasi goreng kan masalah utamanya, kemudian dipecah menjadi masalah yang kecil. Pahami masalah utama dulu, kemudian pecah menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian apa lagi? Urutkan. Yang ketiga, kerjakan satu persatu. Sudah paham? Ya. Setelah kita belajar dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan anak-anak? Nah, coba anak-anak silahkan gambarkan perasaan anak-anak. Yuk. Seperti itu. Bagaimana perasaan anak-anak? Apakah kalau senang digambar emoji senang? Seperti itu. Kalau tidak senang ya digambar. Yuk, silakan gambar. Kalau sudah, boleh ditempel di sini. Yang sudah, ditempel di sini. Terus. Nah. Terus. Oke.
sudah belajar apa saja toh tadi? Belajar apa? Berpikir apa? Dekomposisi, berpikir komputasional, dekomposisi. Dengan cara bagaimana? Memecah masalah utama menjadi yang lebih kecil. Ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak? Ya. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai untuk materi dekomposisi. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan besok, ya. Kita lanjutkan besok. Tadi sudah dipelajari dekomposisi, terus besok ada pola, ya. Dan ada 4 pilar yang sudah kita pelajari, yaitu dekomposisi. Nah, besok kita belajar pola, ya. Anak-anak jangan lupa nanti di rumah belajar lagi. Supaya apa, anak-anak? Supaya apa? Supaya ya. Baik, boleh dirapikan bukunya. Untuk LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Sudah digunakan? Ya. Sudah? Kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin berdoa? Ya, Mas Iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa